Ya, oke. Ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang dari manhwa Magic Emperor. Di chapter sebelumnya berakhir saat Zalahan dan beberapa komandan Quanrong lainnya berusaha untuk menyerang dan melenyapkan Zofan. Tapi sayangnya saat itu seseorang berkata, "Berhenti!" Dan sontak seluruh pasukan Quanrong pun menghentikan pergerakannya. Ya, mereka sangat kenal dengan sosok yang menghentikan pertarungan mereka, yaitu Panglima Dugu Zantian, komandan tertinggi pasukan di Tianyu Empire. Tentu saja sebagai musuh mereka saling mengenal satu sama lain dan bagaimana kekuatan daripada lainnya. Oleh sebab itulah Toba Liu Feng dan yang lainnya menghentikan penyerangan. Tapi ia nampak mengeluh. Lalu ia pun berkata kepada Dugu Zantian, "Panglima Dugu, apakah ini bagaimana cara Tianyu menyambut tamunya?" Para hewan spiritualis tunggangan mereka bahkan dibuat lari terbirit-birit. Di titik ini Toba Liu Feng berharap jika setidaknya Zofan akan mendapatkan hukuman, karena tentunya Dugu Zantian memiliki posisi yang tinggi. Tapi ternyata dugaannya salah. Dugu Zantian malah membisiki mereka dengan kata-kata yang serius. "Aku akan menyarankan kepada kalian lebih baik tidak membuat masalah dengannya." Perkataan tersebut tentu saja membuat seluruh panglima muda terkejut. Apa? Mereka bahkan berpikir karena Dugu Zantian tidak ingin berhadapan dengannya, maka ia pasti memiliki posisi yang lebih tinggi. Lalu, karena penasaran, Toba Liu Feng pun bertanya, "Apakah Anda tidak berani menghadapinya?" Dan Dugu Zantian pun menjawab, "Tidak, bukan seperti itu. Menghadapinya sama seperti menghadapi duri yang sangat menyebalkan. Biarkan aku memberikanmu sebuah fakta. Aku menghentikan pertarungan ini bukan untuk menyelamatkannya, tapi itu untuk menyelamatkan kalian. Bayangkan jika kalian semua mati, bukankah peperangan akan langsung pecah? Itulah yang aku hindari." Bocah itu bahkan menghajar pangeran kedua karena telah mengusiknya. Mendengar perkataan tersebut setidaknya memberikan mereka 2 informasi terkait Zofan. Pertama, posisinya merupakan posisi yang sulit di Tianyu karena bahkan ia berani menghajar keluarga kekaisaran. Yang kedua, jelas keenam dari mereka tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Lalu Dugu Zantian pun mulai berkata kepada Zofan, "Bocah, tolong lepaskan mereka kali ini. Mereka adalah tamu-tamu dari kekaisaran." Dan Zofan pun menjawabnya, "Ya, karena Marshal tua memintanya, kali ini aku akan melepaskan mereka. Tapi tolong ingatkan, jangan bermain-main di wilayahku." Dengan itu Dugu Zantian pun membawa delegasi dari Quanrong dengan penampilan yang menyedihkan, karena setelah memasuki gerbang, para petinggi Tianyu termasuk Menteri Pertahanan merasa heran dengan penampilan tersebut. Seseorang pun berkata kepada Zhuge Chengfeng, "Perdana Menteri, apakah benar mereka delegasi Quanrong? Kenapa tampilan mereka seperti orang yang baru saja kalah dalam pertempuran?" Dan Zhuge Chengfeng pun menjawabnya dengan senyuman, "Iya, nampaknya mereka memang baru kalah dari pertempuran. Pasti mereka telah bertemu dengan duri nomor 1 di Tianyu. Tentu saja itu adalah Zofan." Beberapa saat kemudian, akhirnya pesta ulang tahun kaisar pun dimulai. Pesta tersebut dihadiri oleh para petinggi Tianyu dan juga utusan dari Quanrong. Tapi sayangnya sampai pesta berakhir, kaisar sama sekali tidak menampakkan dirinya. Tentunya itu membuat pasukan Quanrong yang telah dipermalukan jengkel. Mereka menghadiri pesta tapi bahkan tidak melihat wajah kaisar. Dan yang terpenting, sebelumnya mereka juga telah dipermalukan. Kini 6 orang penting dari Quanrong pun sedang berdiskusi di sebuah kedai nomor 1 di Tianyu. Dan saat perbincangan terjadi, tiba-tiba seseorang pun muncul.
Tentu saja itu membuat keenamnya kaget. Seseorang pun bertanya, "Siapa kau?" Lalu sosok itu pun menjawab, "Nona Lin-Er, apakah kau lupa denganku? Padahal sebelumnya di pesta kita telah berbincang dalam waktu yang cukup lama." Dan ternyata itu adalah Perdana Menteri Zhuge Changfeng. Tentu saja itu membuat beberapa orang terkejut karena baru mengetahui fakta jika Zhuge Changfeng memihak kepada Guan Rong. Tapi untuk memastikan hal tersebut, Lin-Er pun bertanya kepada kakaknya, "Kakak, apakah benar Perdana Menteri Zhuge Changfeng memihak kepada kami?" Dan Toba Lin-Er pun menjawab, "Iya." Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa ia yakin jika rencananya akan sukses. Tentu saja karena memiliki mata-mata yang sangat terpercaya, dan itu adalah Zhuge Changfeng. Nah, kehadirannya memberikan informasi dan juga arahan pada pasukan Guan Rong. Menurut Zhuge Changfeng, tidak ada banyak perubahan dari rencana awal mereka. Karena memang rencana awal mereka adalah setelah delegasi memasuki kekaisaran, Toba Tisan yang merupakan komandan tertinggi dari pasukan Guan Rong akan bergerak menekan pasukan Tian Yu, dan tentunya itu membuat Marshal atau Panglima Dugu Zantian bergerak. Nah, saat Dugu Zantian bergerak, maka Kaisar tidak memiliki penjagaan. Saat itulah para delegasi bergerak lalu memenggal kepala Kaisar. Saat semuanya terjadi, maka 3 penjaga kekaisaran Tian Yu sudah tidak bisa bergerak lagi karena terlambat. Selanjutnya serahkan kepadaku, karena biarkan Zhuge Changfeng yang bernegosiasi kepada 3 sekte penjaga. Zhuge Changfeng kembali menjelaskan, tapi ada satu hal yang berubah. Saat ini ketiga fraksi sedang ditekan karena ada satu rumah utama baru, dan kalian telah menemui pimpinan mereka, yaitu pelayan Zhuo Fan. Mendengar nama Zhuo Fan, Toba Lin-Er pun langsung bersemangat. Ia pun berkata, "Agar rencana kita berjalan mulus, bagaimana kalau kita bekerja sama dengan gerbang kekaisaran dan memusnahkan Zhuo Fan?" Pada titik ini, Toba Lin-Er sangat yakin jika para komandan mereka sudah cukup untuk mengurus Zhuo Fan. Tentu saja itu karena perbedaan kultivasi mereka. Tapi Zhuge Changfeng langsung membantahnya. Ia pun berkata, jika semudah itu mengurus Zhuo Fan, maka ia sudah mati dari bertahun-tahun yang lalu. Zhuo Fan merupakan sosok yang sulit untuk dihadapi. Mendengar kata-kata tersebut, Nona Lin-Er nampaknya tidak sepakat. Ia pun berkata, "Aku pernah bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Saat itu ia berada di ranah penempaan tulang tingkat 3. Ya, walaupun saat ini ia sudah naik ke ranah Tianshuan tingkat 3, tapi kami yakin bisa menghadapinya." Lalu Zhuge Changfeng pun kembali berkata, "Aku yakinkan kepada kalian, Zhuo Fan masih bukan tandingan kalian. Kultivasi bukanlah apa-apa di hadapannya. Jika rencana kalian tidak ingin gagal, maka jangan sekali-kali berurusan dengannya." Dan pada akhirnya, karena kata-kata tersebut dikeluarkan oleh Zhuge Changfeng dengan penuh keyakinan, para pasukan Guan Rong termasuk penasihat mereka pun mau tidak mau mempercayai dan mengikuti rencananya. Setelah menyampaikan beberapa hal, Zhuge Changfeng pun akhirnya meninggalkan semua orang. Di sisi lain, tepatnya di istana kekaisaran, seseorang pun melapor kepada Kaisar. "Tuan Kaisar, kami mendapatkan informasi jika Perdana Menteri Zhuge Changfeng baru saja menemui delegasi dari Guan Rong." Mendengar informasi tersebut, Kaisar pun langsung tersenyum licik. Nampaknya ini akan segera dimulai. Dan di sisi lainnya, Zhuo Fan dan juga Yun Shuang kembali ke kediaman utama keluarga Yun. Ya, itu untuk meramalkan masa depan. Apakah terjadi perubahan dan perbedaan tepat setelah Zhuo Fan sedikit mengacau kepada Guan Rong? Sayangnya, tidak ada perbedaan sedikit pun. Pertempuran tetap terjadi. Dan yang diuntungkan adalah kekaisaran Tian Yu. Yun Shuang tetap meminta Zhuo Fan untuk bergerak
bergerak agar tidak menimbulkan banyak korban jiwa. Tapi alih-alih menyetujuinya, Zovan malah menjawabnya dengan sedikit godaan yang bahkan membuat Yun Chuang tersipu malu. Karena Zovan berkata, aku tidak akan melindungi orang-orang, yang aku lindungi hanyalah dirimu saja. 3 hari pun berlalu, para pasukan Quan Rong tidak bisa keluar dari ruangannya karena Kaisar sama sekali tidak memanggil mereka. Tentu saja itu membuat mereka semua bosan. Tapi untungnya penasihat militer mereka mendapatkan beberapa informasi, terutama terkait dengan keluarga ke-8 dan juga Zovan. Ia pun mulai menceritakan kisah bagaimana keluarga kelas 3 naik menjadi keluarga utama hanya dalam waktu 1 dekade. Dan tentunya itu membuat semua orang terkejut. Apa yang diceritakan hanya seperti dongeng dan bualan. Bagaimana bisa seseorang melakukan semua itu hanya dalam waktu yang singkat? Tapi penasihat mereka juga berkata, sulit bagiku untuk mempercayainya, tapi harus bagaimana lagi? Semua orang yang aku temui mengatakan hal yang sama. Bahkan para gelandangan mengetahui cerita tersebut, yang artinya apa yang dikatakan oleh Zhuge Changfeng benar. Dia bukanlah seseorang yang bisa kita hadapi saat ini. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhua Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye bye.